eh, kita akan mulai mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an surat Al-Waqiah dan alhamdulillahirabbil alamin rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa azimi sultanik wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan kepada kita segala kebaikan, kesehatan, ya, kesempatan, waktu, dan juga kelapangan hati untuk bisa bersama-sama kita mengkaji Al-Quran pada hari ini. Ya, uh, kita hari ini tidak terlalu banyak yang hadir, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita bisa bersama-sama, kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran, yaitu ayat-ayat yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya. Jadi hari ini kita membahas tentang apa yang kita bahas hari ini adalah tentang Lauhul Mahfudz. Apa itu Lauhul Mahfudz? Dan Al-Quran itu apa? Apa hubungannya dengan Al-Quran? Dan kemudian dari situ kita pasti akan menyentuh kepada yang disebut dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena yang disebut dengan apa namanya Al-Quran itu tidak lain adalah semacam uh, skep atau surat keputusan dari Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan kehidupan kita di dunia ini. Dan itulah yang menjadikan kita nanti akan memahami siapa kita, bagaimana Allah, apa saja ciptaannya, apa rahasianya, sebagian dari rahasianya, dan dari situ kita akan mencoba untuk menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak sekedar kita dari dengan belajar Al-Quran itu kita akan merasakan zauk ya, cinta kepada Allah dan menjadikan kita beribadah itu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya. Hari ini insya Allah kita akan mulai dengan sharing ya. Jadi untuk diketahui buat yang baru bergabung dengan kita bahwa saya selalu memakai PowerPoint untuk bisa menyampaikan materi hari ini ya karena supaya segala sesuatunya lebih 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 jelas dan lebih tidak sekedar saya bicara, tapi orang juga memahami bahwa apa yang kita sedang bicarakan itu mempunyai dalil-dalil yang insya Allah dalilnya itu adalah Al-Quran dan hadis. Baik, selanjutnya kita hari ini kita akan membahas mulai dari ayat 75. Ya, ayat 75. Kita sudah sampai di ayat akhir-akhir daripada surat Al-Waqiah ya. Jadi setelah Allah kemudian pada ayat-ayat yang sebelumnya afara'aitum ma tumnun afara'aitumun narol lati turun afara'aitum semua kita diminta untuk melihat gitu pada air, kepada penciptaan manusia, kepada air, kepada api ya, kepada pohon-pohon yang tumbuh. Maka setelah itu Allah menyambung ya, setelah fasabbih bismi rabbikal adzim pada ayat 74 Allah meminta kita bertasbih kepada Allah agar membersihkan diri kita dari persangkaan-persangkaan yang salah tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi bertasbih itu adalah karena ketidaktahuan kita, karena kita ini sangat kecil dan Allah adalah Maha Besar, sehingga kita pasti kita ini terkait dengan dunia dan kita ini akan sangat dipengaruhi oleh dunia sehingga dipengaruhi oleh pikiran manusia juga sehingga Allah perlu memberikan hidayahnya melalui Al-Qur'an dan dari situ Allah menjelaskan siapa dirinya, apa perbuatannya, bagaimana sifatnya, bagaimana makhluk-makhluk Allah yang lain yang kita mungkin tidak pernah terfikirkan dan kemudian dari situ kemudian Allah ingin menjadikan kita mengenal siapa Dia. Ya, itu poin daripada ayat-ayat Al-Qur'an begitu. Ya. Kemudian di sini pada ayat 75 disebutkan fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka setelah kita diminta oleh Allah untuk pada ayat-ayat 10 ayat sebelumnya kita diminta oleh Allah untuk merenung afaroaitum ya setelah itu suruh bertasbih karena bisa jadi apa yang ada di pikiran kita tidak sama dengan kenyataan yang alam semesta ini ada
Apa kita persangkakan tentang Allah itu tidak sama dengan apa yang ada di pikiran kita. Kenyataannya tidak seperti itu, ya. Maka kita perlu bertasbih dan selanjutnya di sini fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka setelah itu maka aku bersumpah. Uqsimu itu artinya aku, ya, bersumpah dengan apa? Bersumpah dengan bimawaqi'in, dengan tempat beredarnya an-nujum. An-nujum atau bintang-bintang, ya. Jadi kalau Allah bersumpah, ya, Allah bersumpah itu bersumpah dengan pasti dengan sesuatu yang kita tahu, betul tidak? Ya, Teh Tini kita boleh ya open mic kalau ada yang mau ditanyakan atau interaksi bisa, tidak ada masalah. Jadi jadi sebetulnya Allah bersumpah itu bersumpah dengan sesuatu yang kita ketahui, ya. Coba saya mau tanya, kalau Allah bersumpah dengan sesuatu yang tidak kita ketahui bagaimana hasilnya? Ya tidak ada interaksi juga ya, Tidak ada karena maknanya, ya, tidak tidak ada ada maknanya maknanya. karena nggak ada pembahasan juga ya. Iya, karena kita tidak tahu tentang dengan apa Allah itu bersumpah. Jadi Allah tuh selalu bersumpah dengan ciptaan-ciptaannya, ya. Ciptaan-ciptaannya dan ciptaan yang bisa kita lihat, itu biasanya seperti itu, yang bisa dilihat oleh indera kita. Di sini Allah bersumpah dengan bimawaqi'in atau tempat beredar atau orbit-orbit daripada an-nujum. Ya, an-nujum itu bintang-bintang yang banyak itu, ya. Dan di sini pertama Allah bersumpah dengan sesuatu yang kita ketahui. Kedua, Allah bersumpah di sini dengan sesuatu yang besar, ya. Biasanya Allah bersumpah dengan sesuatu yang menurut Allah itu besar. Menurut manusia, nah belum tahu, ya. Jadi di sini Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar sebetulnya. Kadang-kadang gini ya, apa yang kita anggap kecil itu besar di sisi Allah, apa yang kita anggap besar itu kecil di sisi apa yang kita dianggap besar oleh Allah, dianggap kita kecil gitu. Dan sebaliknya. Nah, jadi di sini sebetulnya Al-Quran itu untuk mengarahkan kita kepada pemikiran yang paling benar gitu, yang hakikat sesuai dengan Allah. Di sini yang di Allah tuju adalah an-nujum, bimawaqi'in nujum dengan apa tempat beredarnya orbit-orbit bintang-bintang itu ya. Bintang itu adalah salah satunya adalah matahari ya. Kalau kita bintang kita matahari. Kalau yang lain adalah planet. Nah, Bimawaqi'in nujum artinya tempat orbitnya dari bintang-bintang itu. Jadi berarti bukan tata surya. Yang Allah ingin sebutkan adalah tentang mm, eh, galaksi. Karena bintang, nujum itu bentuk najmun itu artinya satu bintang. Kalau nujum itu artinya banyak bintang. Jadi Allah ingin kita melihat kepada galaksi. Ya. Nah, galaksi kita adalah galaksi Bima Sakti. Ya. Galaksi Bima Sakti. Dan galaksi Bima Sakti ini ukuran panjangnya itu adalah 100.000 sampai 200.000 sampai 200.000 tahun cahaya. Ya, wah ini liar ini aku bingung ini. Soalnya terlalu besar sekali ya. Kita ini aja kita melihat apa namanya diri kita dibanding bumi aja seperti satu sel di dalam satu tubuh gitu ya. Apalagi kemudian kita melihat bumi, terus kemudian eh, planet, terus kemudian bintang, matahari, kemudian berbagai banyak bintang itu ya. Jadi bintang-bintang itu ya mereka apa namanya bersatu dalam satu orbit dan kemudian membentuk galaksi. Nah, anggota daripada em, galaksi Bima Sakti itu diperkirakan sekitar antara 150 ya 150 miliar bintang. Masya Allah, miliar. Kita punya uang 1 miliarnya udah seneng ya, betul nggak? Ini miliar bintang, ada sekitar 150 miliar bintang di dalam satu galaksi. Jadi definisi galaksi itu adalah bahwa
suatu kumpulan bintang disebut dengan galaksi kalau dia beranggotakan lebih daripada 100 miliar bintang, ya. Kalau dia kurang dari itu namanya beda lagi, namanya dwarf, ya, yang kecil-kecil, lebih kecil, lebih sedikit bintangnya. Nah, baik, jadi, ukurannya sebesar ini ya, dan kemudian yang dipakai adalah tahun cahaya. Tahun cahaya itu adalah jarak yang ditempuh oleh cahaya untuk berjalan. 1 detik ya, 1 detik saja cahaya itu berjalan itu sama dengan 300.000 kilometer. Ya, artinya cahaya itu mengelilingi bumi, dalam 1 detik kalau dilepaskan cahaya itu bisa mengelilingi bumi 7,5 kali dalam 1 detik. Masya Allah, ya. Ini jadi Allah tuh melihat apa sih ada di dalam dengan galaksi ini? Kita lihat lagi selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Ini kita ganti ini ya, ganti pilot. Oke, selanjutnya ayat 76. Ya, saya lanjutkan saja. Silakan menyesuaikan ya untuk ibu clicker untuk menyesuaikan dengan ini kita. Baik, ayat 76 disebutkan wa innahu laqasamul law ta'lamuna azim. Dan sesungguhnya ya apa namanya? Sumpah itu, hu-nya tuh innahu, dan sesungguhnya sumpah itu adalah sungguh suatu sumpah yang sangat besar kalau kamu tahu apa artinya. Wah, ini ada lau ta'lamuna, berarti banyak orang yang juga tidak tahu apa yang tentang makna dari sumpah ini, tapi Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memberitahukan kepada kita bahwa ini adalah sesuatu yang sangat besar. Ya. Yang kita lihat di dalam gambar ini adalah galaksi Bima Sakti, ini yang kiri galaksi Bima Sakti, yang sebelah kanan itu adalah galaksi Andromeda. Ya, nah kita lihat apa yang terjadi dengan mereka. Ya. Selanjutnya bahwa ya, jadi di sini Allah bersumpah dengan sesuatu yang sangat besar, ya. Dan untuk menyampaikan sesuatu yang besar juga. Ya, jadi kalau untuk mengatakan bahwa Allah ingin menyampaikan sesuatu yang besar, maka Allah bersumpah dengan sesuatu yang besar juga. Kan tidak mungkin Allah ingin menyampaikan sesuatu yang besar tapi perbandingannya dengan sesuatu yang kecil. Contoh mau menunjukkan tentang gajah gitu ya. Gajah maka nggak mungkin perbandingannya itu adalah semut gitu kan. Tahu nggak gitu. Gajah itu lebih besar dari semut. Tapi kan susah memperbandingkannya ya. Karena beda level. Maka di sini Allah melakukan sumpah. Biasanya ada yang mau disampaikan. Ya, kayak di dalam ayat-ayat misalkan juz 30 kan sering disebutkan wal asr ya, sumpah ya wal asr. Jadi kalau ada satu awal kalimat dimulai dengan wa itu artinya sumpah ya. Wal asr wal laili idza yahsya. Itu artinya Allah bersumpah demi malam ya. Wan najmi idza tajalla, bersumpah dengan bintang. Jadi setelah sumpah-sumpah itu maka Allah akan masuk ke dalam inti dari apa yang Allah mau sampaikan itu. Nah, sekarang kalau sumpahnya aja sesuatu yang besar, maka apa yang Allah akan sampaikan di dalam ayat selanjutnya itu tentang Al-Qur'an, dan Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang sangat besar. Masya Allah. Baik, selanjutnya. Saya ingin menyampaikan bahwa sedikit tentang galaksi ya. Bahwa ini saya ingin membawa teman-teman untuk mengingat kembali tentang galaksi itu untuk nanti sampai kepada yang kita bahas itu besar loh, yang sumpahnya besar, apalagi Al-Qur'an. Al-Qur'an itu Masya Allah besar sekali gitu nilainya, kemuliaannya, kebesarannya gitu loh. Jadi di dalam alam semesta ini sebetulnya baru ada 14%
14% yang bisa dilihat oleh teleskop, karena bisa dilihat oleh teleskop karena sinar daripada si bintang itu udah sampai ya, sudah sampai kepada teleskop yang ada di bumi kita. Nah, dari situ kemudian ada prediksi. Prediksinya ini prediksi ya, prediksi bisa jadi lebih besar daripada itu. Jadi ada prediksinya bahwa di alam semesta ini ada 100 triliun galaksi. Nah, saya mau tanya nih, triliun itu ada berapa nolnya ya? 12. 12 bukan. Iya betul 12 ya, yang 9 yang miliar ya tuh, saya aja bingung ya saking gedenya. Jadi ada 100 triliun galaksi, jadi 10 pangkat 14 triliun galaksi, yang masing-masing galaksi itu demikian sangat, sangat besar-besar sekali, sangat 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 luas gitu ya, dan saya sendiri tidak bisa membayangkan betapa hebatnya alam semesta ini dan betapa kecilnya kita ini. Dan ini prediksinya adalah ada sekitar 100 triliun dan ini bisa jadi, lebih daripada 100 triliun. Dan kemudian, di galaksi-galaksi ini mempunyai ini saya hanya sedikit memberikan informasi aja ya, bukan intinya adalah Al-Quran. Tapi saya juga ingin memberikan sedikit informasi tentang bahwa galaksi yang terdekat dengan kita yaitu galaksi Andromeda ya. Andromeda itu, nah kalau kita lihat di gambar ini, kita lihat sebelah kiri pojok, ini adalah, yang sebelah kanan ini adalah kita ya, galaksi Bima Sakti, yang sebelah kiri itu adalah Andromeda. Nah, bentuk daripada Andromeda itu seperti spiral dan ini jauh lebih besar daripada, galaksi kita. Dia tuh mempunyai diameter yang lebih besar ya. Kalau kita diameternya daripada Bima Sakti itu sekitar 100.000 tahun cahaya, maka kalau, diameternya daripada galaksi Andromeda itu 2 kali lipatnya atau 220.000 tahun, cahaya. Dia jumlahnya Andromeda itu 1 triliun bintang, kalau galaksi kita itu Bima Sakti 100 miliar. Jadi udah beda size ya, beda size ya. Bentuk galaksi Andromeda itu spiral lah, kita juga spiral tapi spiralnya Andromeda lebih besar ya. Usianya 10 miliar tahun. 10 miliar tahun dan usia daripada Bima Sakti itu 13,6 miliar tahun ya. Ya beda-beda dikit lah, beda di 30% ya, tapi kita sedikit lebih tua daripada galaksi Bima Sakti. Andromeda. Tapi Andromeda ini, disinyalir itu merupakan satu, galaksi yang jalurnya tuh dekat dengan kita dan, dalam 4,5 miliar tahun ke depan 4,5 miliar tahun ke depan, dia itu akan bertemu ya, bertabrakan dengan kita, dengan galaksi Bima Sakti. Andromeda itu akan bertemu dengan, galaksi Bima Sakti, ya. Dan ini, apa namanya, dibilangnya adalah enggak, jangan bilang ngeri ya, karena kita juga kayaknya udah nggak ada deh 4,5 miliar tahun lagi. Tapi ini untuk menunjukkan kebesaran ciptaan Allah itu loh, besar sekali gitu ya. Dan seperti yang pernah kita pelajari juga saat saat kita membahas surat Al-Mulk, yaitu ketika terjadi tabrakan bintang-bintang itu sebetulnya karena terjadinya itu adalah, jadi misalkan seperti ini, dia bersudut seperti ini, tidak begini tabrakannya tapi bersudut seperti ini. Dan ketika bertabrakan karena terjadinya dalam tabrakan itu, sangat lama ya, sekitar 17 miliar tahun tabrakannya itu. Jadi sampai gini itu tabrakan 17 miliar tahun. Dan dari hasil tabrakan itu, biasanya, bukannya terjadi asimilasi gitu. Oke, Jadi alasan recap tuh dapat sahabat orang 1.300.000. Kemarin aku habis itu uang gajian aku. ya, terima kasih. Jadi, sebetulnya bukan tabrakan sih ya, fenomenanya tabrakan, tapi biasanya tidak terjadi betul-betul, ada yang crash gitu, tidak ada sesuatu yang akan menjadi rusak. Bahkan dengan adanya, pertemuan daripada 2 galaksi itu, maka akan terjadi anak-anak atau bintang-bintang baru.
Jadi menurut saya sih bukan tabrakan ya. Tabrakan. Meskipun kalau 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 Andromeda ini bertemu dengan yang kecil ya, galaksi kecil atau dwarf gitu, maka dia akan dimakan itu, jadi merger gitu, jadiin satu gitu. Tapi kalau ini agak apa ya, 1:2 ya. Jadi apa namanya, bisa jadi, tidak akan terjadi, pemakanan, tapi terjadi pernikahan gitu maksudnya. Nanti akan ada bintang-bintang baru karena gesek-gesekan daripada, 2 galaksi ini, Masya Allah. Masya Allah, saya senang sekali membahas seperti ini. Baik, selanjutnya masuk ke dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat yang inti daripada tadi, sumpah-sumpah Allah itu, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun, dan sesungguhnya dia itu sungguh, adalah Al-Qur'an, Quran yang sangat mulia. Jadi Allah memberikan statement ini ya, dan fi kitabim maknun, dia ada di dalam satu kitab. Kitab itu asal katanya adalah katabah atau menulis. Jadi ada dalam satu, library gitu ya, tempat tulisan-tulisan itu yang sangat terpelihara, ya. Baik, kita lihat lagi selanjutnya, apa maknanya. Jadi sebetulnya pada awalnya itu Al-Qur'an itu dibilangnya itu, wah ini mungkin ada di dalam ayat yang di bawah ya, bahwa pada awalnya Al-Qur'an itu dibilangnya adalah dari setan. Karena Rasulullah SAW itu kan disebutnya, eee, Rasul itu, coba Teh Ika lihat, ke halaman slide nomor 21 ya. Jadi Asy-Syu'ara ayat 210 sampai 211 dikatakan, ini adalah asbabun nuzulnya dari ayat, saya salah menempatkan ya, maaf ya, menempatkan, apa namanya, menempatkan keterangan tentang asbabun nuzul. Jadi asbabun nuzul dari ayat ini adalah karena orang-orang Quraisy itu merasa tidak, ya betul ayat ini, orang Quraisy itu merasa, mengatakan bahwa siapa sih Muhammad? Muhammad itu tukang sihir, Muhammad tukang tenung, Muhammad orang gila dan sebagainya. Sehingga ketika Al-Qur'an dibawa oleh Rasulullah SAW, maka mereka menganggap itu sesuatu yang buruk, yang dibawa oleh setan, ya. Dan mereka mengatakan, "Oh, Al-Qur'an eee, itu dibawa, diturunkan oleh setan." Ya, maka kemudian dijawab oleh Allah di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 220 sampai dengan 212 dikatakan bahwasanya sesungguhnya Al-Qur'an itu bukanlah dibawa oleh setan, ya. Dan setan itu tidak patut membawa Al-Qur'an itu. Dan setan juga tidak akan kuasa untuk bisa membawa Al-Qur'an itu, yang mulia itu, ya. Dan sesungguhnya, eee, setan itu dijauhkan dari mendengar Al-Qur'an. Maka kemudian dilanjutkan dengan statement yang, tadi yang kita bahas tadi, innahu laqur'anun karim, ya, maaf Taika balik lagi ya. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya, Al-Qur'an itu dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dari setan. Dan Al-Qur'an ini adalah karim, yang sangat mulia di sisi Allah. Dan Al-Qur'an itu fi kitabim maknun, dan Al-Qur'an itu ada di satu kitab, ya, buku catatan yang, maknun, yang terpelihara, yaitu kalau dalam Ibnu Katsir disebutkan adalah Lauhul Mahfuz, ya. Jadi begini, apa namanya, Al-Qur'an ini saya kan membahas 17, ya, ada 17 ayat Al-Qur'an yang memiliki kata Lauhul Mahfuz, ya. Dan kita akan lihat bersama-sama, bagaimana Al-Qur'an itu menjelaskan tentang Lauhul Mahfuz itu, ya. Karena kan kita ini nggak tahu apa-apa tentang Lauhul Mahfuz. Kita nggak, blank lah ya gitu, apa yang ada di sana. Maka untuk mempelajari Lauhul Mahfuz, itu dari Al-Qur'an itu sendiri, ya. Dan saya mencoba untuk menjelaskan, tentang
tentang Lauhul Mahfuz itu dari ayat-ayat yang lain. Ya. Yang pertama yaitu bahwa Lauhul Mahfuz itu mencatat yang besar maupun yang kecil. Ada di dalam Quran surat Saba, ya, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir yang mengatakan bahwa pada hari berbangkit itu tidak ada kata mereka, dan katakanlah Muhammad bahwa hari berbangkit itu pasti datang, dan sesungguhnya Tuhanku yang mengetahui yang gaib-gaib, dan kiamat itu akan datang kepadamu. Tidak akan tersembunyi daripadanya seberzar zarah pun apa saja yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar dari itu, melainkan tersebut dalam kitab yang nyata atau Lauhul Mahfuz. Ya. Baik, sebelumnya saya ingin juga membahas kata kitab. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kata kitab itu maknanya menjadi next selanjutnya ya, slide-nya. Jadi kata kitab itu kalau di dalam bahasa Indonesia adalah buku, ya. Dalam bahasa Indonesia itu adalah buku kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ya, kitab itu asalnya adalah katabah. Kata katabah. Katabah itu artinya menulis. Ya. Kitab itu adalah sesuatu yang ditulis. Yang sesuatu yang ditulis itu bisa buku, bisa catatan, bisa macam-macam, ya. Pokoknya sesuatu yang direkam dengan pena, dengan tulisan. Jadi Lauhul Mahfuz itu adalah, nah ini ada Mbak Winda yang dari PID, ya semacam perbendaharaan ilmu gitu ya. Semua catatan itu ada di situ. Nanti kita lihat catatan apa saja yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu, ya, menurut Al-Qur'anul Karim. Dalam surat Al-Hadid ya ayat 22 disebutkan di sini bahwa tidak ada sesuatu pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, ya. Setiap bencana apa saja kejadian menimpa di bumi dan juga yang menimpa diri kamu sendiri, ya. Itu semuanya tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, ya. Jadi Lauhul Mahfuz ini, catatan ini ya sudah ada sebelum penciptaan manusia. Dan sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Surat Al-Hadid ayat 22. Jadi sekarang kita lihat ya lagi selanjutnya. Jadi pertama, Lauhul Mahfuz itu ada sebelum manusia diciptakan. Ya. Selanjutnya adalah, nah, skip 2 dulu Tahika. Slide nomor 13 ya. Ya, slide nomor 13 disebutkan bahwa Lauhul Mahfuz itu slide nomor 13 terlalu jauh. Naik ke atas lagi. Naik ke atas ya. Dalam surat Al-An'am ayat 59 disebutkan bahwa di dalam Lauhul Mahfuz itu ada kunci semua yang gaib. Semua yang gaib-gaib. Gaib itu artinya sesuatu yang kita tidak tahu aja ya. Sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Yang bisa tidak terjangkau oleh panca indera itu adalah gaib. Gaib itu istilah kita sebetulnya. Tapi kegaiban itu sendiri berbeda-beda untuk setiap makhluk. Ya. Apa yang buat kita gaib? Jangan pindah slide dulu teh. Nah, kalau apa yang menurut kita gaib, misalnya malaikat itu gaib ya. Allah gaib, jin gaib. Tapi jin itu menurut jin kita nggak gaib. Buat malaikat kita nggak gaib. Oke. Kayak misalnya virus corona. Kita tuh ke virus corona tuh gaib karena nggak kelihatan. Tapi buat virus corona kita itu nggak gaib gitu. Karena kita adalah inangnya ya kita. Jadi dia hidup kalau ada kita. Jadi buat dia tidak gaib ya. Nah, kegaiban yang paling hakiki itu adalah buat kita sebetulnya. Kita bahas adalah buat kita. Sesuatu yang gaib yang kita tidak tahu itu ada di semuanya tercatat, ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Ya saya sebut singkat di sini LM itu Lauhul Mahfuz ya. Dan di sini Allah mencatat apapun, ada daun yang jatuh itu ada catatannya
ya. Apa saja yang terjadi di daratan, di lautan, ada catatannya. Ya, ada biji yang tumbuh di kegelapan bumi yang tidak ada, yang dalam sebuah hutan yang sangat gelap gulita, itu ada catatannya. Tidak ada sesuatu yang basah atau sesuatu yang kering, itu ada catatannya di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Oh ya, kalau mahfuz itu artinya adalah dijaga, ya. Lauhul Mahfuz itu adalah tempat yang dijaga. Kemudian apalagi yang ada di Lauhul Mahfuz itu adalah sistem takdir. Sebab akibat amal itu ada di Lauhul Mahfuz, ya. Di sini disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 37. Orang-orang akan memperoleh bagian yang telah ditentukan untuknya seperti di dalam kitab Lauhul Mahfuz, ya. Jadi sistem takdir itu ada di Lauhul Mahfuz, ya. Oke, selanjutnya lagi. Nanti ini sepotong-sepotong. Jadi kita harus memahaminya tuh dengan yang global, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, ya, kalau tadi kegaiban ada di Lauhul Mahfuz, sebab akibat ada di Lauhul Mahfuz. Kemudian ada lagi catatan amal kita itu ada di Lauhul Mahfuz. Ya, tidak ada yang kecil, ya, tidak yang kecil dan tidak pula yang besar, semuanya tercatat di dalam Lauhul Mahfuz dalam surat Yunus ayat 61. Kemudian kehidupan binatang yang melata di muka bumi yang kita sendiri nggak tahu, ya, ada berapa banyak, berapa miliar, ya, binatang yang melata di permukaan bumi. Itu Allah tahu, dan bagaimana rezekinya, bagaimana sampai rezekinya, kapan matinya, semuanya itu ada dalam catatannya dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini saya juga sebetulnya kalau misalkan buat kita nih, ya, kita kan nggak perlu, ya, catatan itu, betul nggak? Ya, saat ini kita nggak perlu catatan tuh, ngapain juga, kita udah sibuk dengan urusan kita gitu, ngapain juga Allah ngasih tahu itu, ya, tapi untuk menunjukkan kebesaran Allah, bahwa Allah itu maha tahu, apa yang dia ciptakan itu dia urus, rezekinya dia urus, semuanya dia berikan kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Selanjutnya, dalam surat Ar-Ra'd ayat 39, Allah menghapuskan apa yang dia kehendaki dan menetapkan apa yang dia kehendaki, dan itu semuanya ada di dalam Umul Kitab atau Lauhul Mahfuz, ya. Jadi Allah mau menghapus atau apa namanya di sini, tapi menghapus dan menetapkan. Jadi bukan menghapus dan menambahkan, ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh manusia itulah yang kemudian Allah nilai gitu. Dan Allah tidak mengurangi juga, tidak, tapi Allah mengampuni, ya. Jadi ada pengampunan dan ada ketetapan yang adil, ya, untuk amal-amal perbuatan manusia, ya. Kemudian yang selanjutnya tentang akibat dosa. Akibat dosa itu ada tercatat juga di Lauhul Mahfuz, ya. Tidak ada satu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami azab penduduknya, ya. Nah, ini kemudian selanjutnya tentang surat An-Naml ayat 75, ya, bahwa yang gaib ini kembali mengulangi yang tadi di awal tadi tentang semua yang gaib ada di dalam Lauhul Mahfuz. Kemudian ayat Al-Hajj ayat 70, ya, bahwa semua kejadian langit dan bumi semuanya tercatat di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian disebutkan di sini dalam ayat Al-Anbiya ayat 105, ya. Next lagi, Taika. Sebutkan bahwa sesungguhnya kami telah tulis di dalam Zabur itu sesudah kami tulis di dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ini hubungannya antara Al-Quran dengan Lauhul Mahfuz. Jadi di sini disebutkan tentang Zabur ayat surat Al-Anbiya, disebutkan juga tentang Al-Quran surat Zukhruf ayat 4, surat Al-Buruj, ya, ayat 21-22. Di sini menunjukkan hubungan antara Al-Quran dengan Lauhul Mahfuz. Bahwa sesungguhnya Al-Quran itu, ya, adalah bagian daripada Lauhul Mahfuz. Ya, Al-Quran itu adalah versi dunia dari Lauhul Mahfuz. Kan Lauhul Mahfuz itu gaib, ya, buat kita, betul nggak? Ya, yang mau berbicara harus dibuka mic-nya dulu. Betul. Iya. Goib. Gaib. Betul, Lauhul Mbak. Mahfuz itu gaib. Lauhul Mahfuz itu gaib. Nah, itu karena gaib, maka kita juga kan
ya kalau goib tapi Allah menurunkan hidayah goib ya kitanya juga jadi pengen tahu juga kan, kepo kan, kita perlu juga untuk mengetahuinya. Jadi karena itulah Allah menciptakan Lauhul Mahfuz versi dunia yang bisa dicerna oleh manusia, yang bisa difahami oleh manusia, yang bisa dihafal oleh manusia, yang bisa dipelajari oleh manusia, yang bisa direnungkan oleh manusia, yang bisa diamalkan oleh manusia gitu. Kalau misalnya semuanya itu goib di Lauhul Mahfuz ya kita nggak dapat infonya. Mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit permisalan. Kalau misalnya, nah ini ada teman-teman yang dari PTDI ya, kan setiap kantor itu mempunyai gedung manajemen ya, betul nggak? Ada gedung kalau kita mah namanya dulu tuh Ditek, dulu Ditek ya. GPT, Bukan GPM, GPN. GPT Pak, Mbak, GPT Gedung Pusat Teknologi, Bukan. Apa namanya? manajemennya Ya manajemennya, yang memanage GPM. kan tadi kan memanage alam Ya, semesta semua. Nah, kalau ini adalah yang memanage itu adalah gedung pusat manajemen. Ya, jadi ya. itu gedung pusat manajemen itu yang mengatur semua yang ada di PTDI. Ya, kita nggak tahu apa yang rapat mereka, keputusan mereka, siapa yang hadir. Kalau di Lauhul Mahfuz itu ada malaikatnya, ya, ada ada Allah, ada Jibril, dan saya nggak tahu siapa lagi, saya belum pernah ke Lauhul Mahfuz. Tapi itu mirip dengan itu tadi gedung pusat manajemen itu, ya. Nah kemudian tapi kan kita yang tidak di dalam gedung pusat manajemen, kadang-kadang kita nggak tahu apa yang di dalam. Karena itu gedung pusat manajemen harus mengeluarkan sesuatu, ya, surat keputusan gitu. Surat-surat keputusan yang untuk menunjukkan bahwa oh iya kita melakukan ini dan itu gitu. Dan itu yang ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah mencerminkan tentang kegiatan kegiatan alam semesta ini, ya. Eee, misalkan man amilan solihan surat Al-Ghafir ayat 34, man amilan solihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha. Misalnya barang siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat buruk, maka keburukan itu akan meliputi dirinya. Ya, itu adalah hukum takdir itu. Itu adalah skep dari Lauhul Mahfuz untuk mengatakan bahwa kamu jangan berbuat baik, jangan berbuat buruk karena berbuat buruk itu kamu akan mendapatkan aura keburukannya udah dapat gitu. Semua kemalangan, semua kesulitan itu akan datang kalau kamu berbuat buruk. Tapi kalau kamu berbuat baik, ya, man amilan solihan falinafsi, kamu berbuat baik maka dikembalikan oleh Allah dengan kebaikan itu dengan kebaikan yang berlipat ganda gitu loh. Jadi hal-hal seperti ini itu menjadikan petunjuk hidayah buat kita, tapi juga menunjukkan bagaimana sunatullah itu berjalan di muka bumi. Sunatullah itu hukum sebab akibat itu atau hukum takdir. Takdir itu isinya adalah sunatullah. Sunatullah itu adalah kebiasaan-kebiasaan Allah. Bagaimana Allah mengatur alam semesta ini, bagaimana Allah mencatat, bagaimana Allah memberikan rezeki, ya. Dan itu semua ada di dalam Lauhul Mahfuz dan juga di dalam sistem takdirnya. Jadi berkaitan gitu antara Lauhul Mahfuz versi dunianya itu adalah Al-Qur'an dan di dalam Al-Qur'an itu ada yang ada sistem takdir yang disebutkan tentang bagaimana sunatullah itu berjalan berlaku di dunia ini ya. Nah, kembali lagi kepada Lauhul Mahfuz, tapi Lauhul Mahfuz itu bukan Quran ya. Kayak misalnya gedung GPM bukan skep gitu. Gedung GPM bukan surat keputusan. Gedung GPM tuh macam-macam. Yang diurus di situ macam-macam. Yang diurus misalkan ada yang berdoa. Kalau yang Al-Qur'an itu kan hubungannya dengan sistem takdir ya. Akan tetapi kalau yang namanya Lauhul Mahfuz itu macam-macam kerjaannya. Ada misalkan Teh Winda berdoa ya, maka doanya itu akan naik dibawa oleh malaikat ke Lauhul Mahfuz ya. Dalam fi yaumin kana fihi miqdaruhu alfasanah. Dalam kecepatan yang sangat tinggi antara kecepatan malaikat yaitu satu hari sama dengan 1000 tahun ya, 1000 tahunnya malaikat ya. Jadi cepat sekali gitu ya. Nah, itu
kemudian doa itu dibawa ke Lauhul Mahfuz, kemudian nanti ada, oh ya doanya nih dikabulkan, kan semua doa udah fastajib lakum, maka kamu akan berdoa, kamu akan dapat hasil daripada doa itu ya, dikabulkan. Akan tetapi kapan waktunya? Nah itu nanti yang diolah di Lauhul Mahfuz. Nanti ada malaikat lagi yang turun untuk menyampaikan doa tadi ya, untuk makbulnya doa lagi. Tapi waktunya yang menentukan adalah yang Lauhul Mahfuz itu, yang semuanya adalah sebuah sistem. Sebetulnya itu adalah sebuah sistem. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nanti saya mau refresh sedikit tentang sistem takdir ya. Kemudian dalam surat At-Toha disebutkan bahwa Musa juga berkata ya ketika ditanya oleh Fir'aun, bagaimana dengan umat-umat yang dahulu? Bagaimana apakah kan mereka nggak Musa nggak ada ya, Nabi Musa nggak ada, tapi ada yang terdahulu itu gimana mereka termasuknya beriman atau tidak? Maka Musa menjawab pengetahuan tentang mereka itu ada di sisi Allah. Jadi semuanya dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Dan Tuhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa. Dan tulisan yang ada di Lauhul Mahfuz tadi nanti akan menjadi saksi juga untuk kita di akhirat tentang amal-amal kita. Ya. Dalam surat Yasin disebutkan juga sesungguhnya kami menghidupkan orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Ya. Kemudian proses hidup dan mati itu ada di Lauhul Mahfuz ya. Proses hidup dan mati. Jadi hidup dan mati itu memang sudah ada di dalam surat Al-Fatir ayat 11 bahwa disebutkan tentang bagaimana Allah menciptakan manusia sejak dari awalnya. Lanjut teh slide-nya. Sejak dari awalnya dan bagaimana kemudian manusia itu dilahirkan dan bagaimana umurnya semuanya itu ada yang berumur panjang, ada yang umurnya berkurang ya, semuanya itu ada di dalam Lauhul Mahfuz. Oke. Teh Ika, atau boleh saya bantu share? Teh Ika, klik. Ya. Sudah diklik Bunda? Apa? Gelas. Belum terlihat Bunda? Saya nggak bisa lihat. Oke. Yang lain bisa lihat belum? Oh ya, sekarang udah ada surat Al-Fatih 11. Baik, saya ingin merefresh sedikit tentang apa namanya? Tentang sistem takdir yang ada hubungannya dengan Al-Qur'an dan Lauhul Mahfuz. Silahkan maaf ya Teh Ika, ini kita naik lagi ke slide nomor 12. Slide nomor 12 tentang sistem takdir. Jadi sistem takdir itu adalah ada di dalam sistem ini, ada takdir itu ya. Takdir itu bukan kejadian ya. Takdir itu bukan kejadian, tapi takdir itu adalah suatu sistem. Takdir itu sama dengan operating system di HP kita. Kalau kita punya HP, ya, ini ada HP nih. Nah, punya HP nih, HP-nya ini ada operating systemnya kan? Ada, kalau komputer ada Windows-nya ya. Kalau ini kan ada operating systemnya pakai ice cream atau pakai apa gitu kan. Nah, ini operating system ini permisalannya seperti dengan sistem takdir itu. Di dalam sistem takdir itu ada kejadian A, kejadian B, kejadian C, kejadian E, dan seterusnya. Di dalam sistem takdir itu manusialah yang memberikan inputannya. Yang kuning itu adalah inputan yang diberikan, yang dimasukkan oleh manusia. Kayak kita misalnya nge-WhatsApp nih, tik ya, kita ketik gitu kan. Nah itu adalah inputan dari manusia yang dimasukkan ke dalam sistem takdir itu. Misalnya saya kerja di PT DI, keluar itu adalah usaha. Kemudian keluarlah hasilnya. Kemudian sebab dari kerja di PT DI akan ada kejadian yang lain. Misalnya banyak kejadian ya, tapi kejadian misalnya setiap tanggal 26 mendapatkan gaji. Gajinya sebesar ini sudah diberikan di dalam skep dari gedung manajemen, pusat manajemen. Kita dapat tanggal 26 ada kejadian, kita mendapatkan gaji ya.
Nah, kemudian nanti masuk lagi usaha lagi dari kejadian dapat gaji tadi ada yang apa cicilan, ada yang apa namanya beli baju, ada yang traktir anak dan masuklah kejadian E, D dan selanjutnya. Ini adalah usaha hukum sebab akibat ya. Hukum sebab akibat ada di dalam sistem takdir ini dan hukum sebab akibat ini diciptakan Allah untuk menjaga keadilan ya karena Allah mempunyai kodok. Kodok itu adalah kehendak Allah yang tidak ada di dalam tidak termasuk dalam sistem takdir seperti terciptanya Nabi Adam apa namanya Nabi Isa yang hanya mempunyai ibu, kemudian Nabi Uzair yang hidup dan kemudian apa mati 100 tahun dan hidup lagi ya. Nabi Ibrahim yang memotong-motong itu apa namanya ada burung, 4 ekor burung dicacah, dimasukkan, ditaruh dicampur, taruh di 4 penjuru, dipanggil dan hidup lagi. Nah, itu termasuk dari kodok Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesuatu yang bukan mukjizat seperti itu ada di dalam sistem takdir. Dan sistem takdir ini dibuat untuk supaya manusia menjadi orang-orang yang tidak dizolimi ya dan semua kejadian itu ditulis dalam Lauhul Mahfuz dan nanti itu akan tercatat sehingga manusia nanti ketika ada di Yaumul Hisab tidak ada yang komplain ya tidak ada yang komplain karena semuanya sudah sesuai ya sudah bahwa apa yang menimpa dirinya misalnya ada seseorang yang kenapa ya saya kok apa namanya saya kenapa orang itu kaya tapi saya kok nggak kaya-kaya gitu. Itu ada sebabnya nanti ada mungkin kurang usahanya, mungkin kurang doanya ya. Dan itu semuanya yang apa namanya ada di dalam sistem takdir ini. Nah, kemudian di dalamnya ada yang panah-panah itu ya, panah warna biru itu adalah doa. Jadi doa itu bisa mengubah takdir kan begitu. Doa bisa mengubah sistem takdir. Ada seseorang yang harusnya meninggal ya, meninggal di dalam ceritanya Nabi Musa, ada seorang pemuda yang harusnya besok tuh meninggal. Nah, pemuda ini datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa, saya mau menikah dan ini ingin mengundang Nabi Musa. Nabi Musa diberitahu oleh malaikat bahwa pemuda ini tidak akan merasakan pernikahan karena besok dia akan meninggal, gitu ya. Tapi setelah berlalu sekian lama, kok pemuda ini masih hidup aja, menikah, punya anak dan sebagainya. Akhirnya tanya lagi Nabi Musa kepada malaikat, "Ini kenapa? Kenapa bisa?" Katanya mau meninggal nih, besok nggak jadi nikah. Kata malaikat, "Ya karena dia bersedekah." Ya, sedekah, doa itu bisa merubah takdir. Jadi sebetulnya intinya bahwa kita ini di dalam kehidupan ini kitalah yang memegang apa ya, baik atau buruknya masa depan kita itu, ya. Dan dalam sebuah ayat Al-Qur'an disebutkan bahwa sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum, melainkan kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Nah, itu maksudnya di sini. Ini korelasinya dengan sistem takdir ini. Kita berusaha apa, maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan, ya, sesuai dengan usaha dan juga doa dari manusia tersebut. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Saya masih punya waktu Teh Tini. Kalau waktu telah menunjukkan 17.08. Oh, begitu ya. Baik, apakah mau kita isi dengan tanya jawab terkait dengan Lauhul Mahfuz dan Al-Qur'an dan sistem takdir dan kita bagaimana Teh Tini? Kalau di kolom tulisan masih belum ada yang bertanya. Oke, kita buka aja kalau gitu ya. Sesi tanya jawab ya. Nanti kalau tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bertanya, mungkin saya akan melanjutkan materi. Ya. Ya, baik. Kepada